Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin, a'aziyanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali mengkaji bersama kitab Fiqh Tarbiyatul Abna, Fikih Tarbiyatul Abna yang disusun oleh ulama Abi Abdillah Mustafa Al-Adawi rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Hafidhahullahu. Nah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan syariat Allah, untuk menyempurnakan akhlak hamba Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila pada pertemuan yang lalu Syekh menjelaskan tentang doa-doanya para nabi untuk keluarga mereka, maka pada malam hari ini kita akan membaca apa yang ditulis Syekh tentang doa Rasulullah Muhammad SAW untuk anak-anak, baik itu anak-anak beliau maupun anak-anak yang lainnya selain anak beliau. Jadi Rasulullah SAW itu suka mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'atan, du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam li abnaihi wa li ghairihim.
doanya Rasulullah SAW untuk anak-anaknya dan untuk selain mereka. Waqad kana Nabi SAW yad'u li abnaihi wa li abnail muslimin. Kanjeng Nabi itu senantiasa mendoakan untuk anak-anaknya dan anak-anak kaum muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni Hasan ibni Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Hasan ibnu Ali. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya saya itu mencintai Hasan ibni Ali, maka cintailah Hasan. Jadi berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mencintai Hasan, mencintai cucu beliau. Lah, kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Dijaga akhlaknya. Karena di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah hamba-hambaku itu mendekatkan dirinya kepada saya dengan suatu hal yang lebih saya cintai dibandingkan perkara-perkara yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan hamba-hambaku itu selain menjaga hal-hal yang wajib, mereka juga melakukan perkara-perkara yang sunnah hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Apabila itu saya itu sudah mencintai hamba itu, maka saya akan jaga pendengarannya, saya akan jaga penglihatannya, saya akan jaga tangannya, dan saya akan jaga kakinya. Jadi ikhwanu fiddin a'azyanallah wa iyyakum jami'an, kenapa Rasulullah SAW meminta kepada Allah supaya Allah mencintai Hasan? Karena dengan kecintaan Allah terhadap Hasan tersebut, Allah akan memberikan keistiqomahan kepada Hasan di dalam beribadah. Lebih dari itu, apabila orang itu sudah dicintai oleh Allah, wala in sa'alani lautiyannahu, apabila hamba itu yang saya cintai itu meminta kepada saya, niscaya pasti akan saya beri. Walin ista'adzani la'u'idzannahu, apabila hambaku itu meminta pertolongan kepada saya, pasti akan saya tolong. Ini cinta ikhwannya. Jadi kalau seorang hamba itu sudah dicintai oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana upaya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Baik itu kita mendoakan diri kita, baik kita tersebut itu senantiasa istiqomah melakukan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu musibah, maka ia bisa menghadapi ujian tersebut itu dengan keridhaan. Jadi jangan kita suudzon terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza habba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apabila mencintai suatu kaum, ibtala, akan mengujinya. Fa in radiya falahu ridha. Apabila hamba tersebut itu ridha terhadap ujian Allah, maka Allah akan meridhoinya.
maka Allah akan mencintainya. Wa in sakhita falahu suhtun, apabila hambaku tersebut itu murka terhadap ujianku tadi, tidak sabar, maka yang ada adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya Allah mencintai Hasan. Allahumma inni uhibbuhu fahibbah. Ya Allah, sesungguhnya saya mencintai Hasan, maka cintailah Hasan ibni Ali ini. Fahibbahuma, fahibbah ya yang pertama. Wa akhrajal Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari min hadis Usama ibn Zaid. Hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Usama itu adalah anaknya Zaid ibn Harithah. Sedangkan Zaid ibn Harithah adalah mantan budak Rasulullah SAW, kemudian dijadikan anak angkat oleh Rasulullah. Menikah dengan seseorang, lahirlah Zaid, dan Zaid maka lahirlah Usama. Dan Usama ini juga dicintai oleh Rasulullah, sehingga disebut apa? Hibbu ibni hibbi Rasulillah. Zaid itu dicintai, Usama juga dicintai. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ya'khudhuhu wal Hasan. Jadi pada suatu hari Kanjeng Nabi itu mengambil Usama dan Hasan, membawa keduanya. Ketika diambil dan dirangkul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma fahibbahuma. Ya Allah, saya itu mencintai Hasan, mencintai Usama, maka tolong cintai mereka berdua. Jadi ini adalah apa? Kebiasaan Rasulullah untuk mendoakan kebaikan bagi anak-anak kaum muslimin. Jadi tidak hanya anak-anak beliau saja, bahkan anak-anak kaum muslimin pun didoakan oleh Rasulullah. Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah supaya diberikan harta yang banyak, umur yang panjang, keturunan yang banyak. Jadi Rasulullah itu suka berdoa untuk anak-anak kaum muslimin ini, Pak. Tujuannya apa? Karena apabila anak-anak kaum muslimin itu dalam kebaikan, maka umat Islam itu pun dalam kebaikan. Bisa jadi ketika kita tuh berdoa, ketika kita melihat anak-anak TPA, anak-anak SD, anak-anak kecil yang kita temui di jalan, ketika kita melihat mereka tersebut, subhanallah, rajin belajar, rajin menghafal Al-Quran, kita doakan barakallahu fihi. Bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah itu bertepatan dengan waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah. Sehingga apa? Ya mendatangkan keberkahan untuk anak tadi, kan gitu kan. Jadi makanya kalau kita atau jenengan ketemu anak-anak kecil, doakan. Kalau jenengan mendoakan anak kecil tersebut dan anak kecil itu kedepannya itu memiliki peran di dalam Islam, di dalam dakwah, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari peran yang dilakukan oleh anak kecil tadi. Jadi imam, jadi dai, jadi orang-orang yang mengajak dan menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang itu kalau mungkin kita di rumah anaknya sudah besar-besar, ya didoakan juga ya. Cuman ketika kita di lingkungan pembelajaran melihat anak, subhanallah kok rajin nih, doakan. Jangan hanya takjub. Kalau kita takjub saja, hari ini winter ya, ini bisa menyebabkan anak tersebut tertimpa ain,
Jadi kadang-kadang ada anak-anak itu yang rajinnya pol, ngajine pinter, hafalane banter, banyak dipuji orang. Dari guru-gurunya memuji, wali-wali murid yang lainnya juga memuji. Lupa untuk mendoakan keberkahan. Akibatnya apa? Tiba-tiba anak tersebut itu yang awalnya nurut, rajin ngaji, tiba-tiba angel dituturinya. Ain ikhwan. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya ain itu hakun. Fa inna tis'ata aksyar min ummati yamutuna min ainin. 90% dari umatku itu meninggal dengan disebabkan oleh ain. 90% ya. Jadi 90% umat Rasulullah SAW itu meninggal disebabkan ain. Ya memang kadang-kadang secara apa? Secara medis mungkin apa? Penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit-penyakit yang lainnya, asam urat misalnya. Tahu asam urat? Ya bisa. Dengan bebek. Ya bisa jadi apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit-penyakit tersebut disebabkan karena ain seseorang. Jadi enggak secara langsung orang kena ain langsung mati gelebak-gelebek ya, seperti ayam gitu. Enggak. Jadi proses kadang-kadang itu orang itu ketika kita lupa mendoakan keberkahan untuk orang tadi ya. Jadi ain itu proses penyakitnya tadi itu. Ya bisa jadi langsung bisa, cuman ada proses. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tis'atu aksyar min ummati yamutuna min ainin. Jadi 90% umatku itu meninggal disebabkan karena ain. Jadi oleh karena itu supaya kita tidak tertimpa ain, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak menimpahkan ain terhadap saudara kita yang lupa membaca doa dan ta'awudz kepada Allah dengan cara kita mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik. Melihat saudaranya alhamdulillah usahanya bagus lancar ya. Pak ayo ya. Dihitung untungi. Wah, iki sedina oleh sakwene, sakulon oleh sakwene, bayo gitu. Lupa mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik. Tiba 1 bulan lagi hitung-hitungan beda. Melihat saudaranya mungkin keluarganya terebut, alhamdulillah. Sama-sama ikut mengaji, suami istri anak-anaknya ikut ngaji di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibayui, bayu enak yo ngaji bareng, aku ngaji dewenan budal. Didoakan ya. Barakallahu fi ahlik. Oleh karena itu di sini Rasulullah SAW biasa mendoakan. Jadi ikhwan, jadi orang Muslim itu lesannya senantiasa mendoakan orang lain. Kalimatut thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah. Mendoakan orang lain, barakallahu fiik. Itu orang Muslim. Orang Muslim itu bukan la'an, suka mencaci, suka melaknat, wala ta'an, suka menjelek-jelekan orang lain. Orang Muslim laisa billa'an wala ta'an wala badhi, dan kata-katanya tersebut itu tidak keras dan tidak kotor. Itu orang Muslim. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim itu adalah orang-orang yang lainnya itu selamat dari lesannya dan tangannya. Orang muslim.
Ini kalau ada orang muslim suka menjatuhkan martabat orang lain, suka menjelek-jelekan orang lain, maka di sini sesungguhnya dia jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diantaranya adalah memperbanyak doa. Jadi ketika ketemu dengan anak kecil yang diberikan kelebihan oleh Allah, didoakan. Wa akhrajal Imam Ahmad bi isnadi sahihin li syawahidihi. Dan diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dengan syahid-syahid hadis yang lainnya. Anna Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Ummu Salamah radhiyallahu anha hina jaa na'yu Husain ibni Ali, ketika datang kabar kematian Husain ibnu Ali, la'anat ahlal Irak. Ummu Usama itu melaknat orang Irak, orang Irak yang bujui Husain ibnu Ali. Jadi pada waktu itu kan Husain ibnu Ali berada di kota, kalau nggak di kota Makkah, di kota Madinah. Pada waktu itu Yazid ibnu Muawiyah menjadi khalifah sebagai pengganti Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Jadi ada sebagian para sahabat itu yang tidak setuju dengan kekhilafan Yazid ibnu Muawiyah, nggak setuju, terjadi perselisihan. Dan diantaranya adalah Husain ibnu Ali. Jujur Rasulullah SAW belum setuju. Jadi belum setuju, belum mau membaiat Yazid ibnu Muawiyah. Ya cuman belum mau membaiat saja, nggak setuju dengan apa? Pilihan Muawiyah. Jadi Muawiyah itu ketika beliau meninggal, sebelum beliau meninggal berwasiat bahwasanya yang menjadi penerus saya adalah Yazid. Padahal apa? Banyak di antara sahabat-sahabat yang lainnya lebih afdal dibandingkan Yazid ibnu Muawiyah. Cuman apa? Muawiyah dengan wijhatun nadharnya, pandangannya, dia beranggapan ini kalau pemerintahan kaum muslimin ketika saya meninggal saya kembalikan kepada mereka memilih, khawatir nanti terjadi peperangan lagi. Jadi ya beda apa? Wijhatun nadhar, beda pendapat. Sehingga Pak Muawiyah menunjuk Yazid ibnu Muawiyah. Sahabat yang lainnya enggak setuju. Akhirnya ikhwan a'azzanallah wa iyyakum jami'an, orang-orang Irak itu ngerayu Husain ibnu Ali. Wahai Husain, ayo kita ke Irak. Nanti jenengan saya baiat menjadi khalifah. Kemudian kita perangi Yazid ibnu Muawiyah. Niku awalnya boten purun Husain ibnu Ali, boten purun, dirayu-rayu terus. Akhirnya pun Husain ibnu Ali minta pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dia ngelarang, jangan ke sana. Orang Irak itu ahlu ghodar, suka khianat, nggak menepati janji, jangan. Dulu Hasan kakak sampean dibujui orang-orang Irak juga. Jadi dahulunya Hasan ibnu Ali ketika menggantikan Ali bin Abi Thalib itu ketika berperang membawa orang-orang Irak bertemu dengan Muawiyah. Kan waktu itu kan Muawiyah dengan pasukannya dari Syam, Ali bin Abi Thalib pasukannya dari kota Madinah. Nah, pasukannya Ali bin Abi Thalib itu pada waktu itu banyak dari orang-orang Irak. Kan ngoten baru-baru. Yang mendemo Utsman ibn Affan kan kebanyakan orang Irak. Kemudian mereka menyatu menjadi pasukannya Ali bin Abi Thalib. Sehingga ketika Hasan ibnu Ali tersebut itu berhadapan dengan Muawiyah, Hasan ibnu Ali itu berada di kemah. Ketika terjadi peperangan,
Orang-orang Irak lari semua. Hasan ibnu Ali ditinggal sendirian. Akhirnya nopo Hasan ibnu Ali nopo kapok ya. Kapok. Akhirnya pun para rawuh Hasan ibnu Ali sudah, saya menyerahkan kepemimpinan saya kepada Muawiyah, sehingga pada tahun tersebut disebut dengan tahun jamaah. Nah ini orang-orang Irak itu mengkhianati Hasan ibnu Ali. Kemudian ketika Yazid ibnu Muawiyah menjadi khalifah, mereka merayu Husain untuk datang ke Irak supaya mereka baiat. Sehingga ketika Husain ibnu Ali tersebut itu belum percaya, akhirnya mengirim salah satu kerabatnya untuk ke Irak untuk melihat situasi. Akhirnya saling tukar informasi. Qadara masafa'ala, kerabatnya tersebut itu ditangkap oleh pasukannya Yazid. Ditangkap oleh pasukannya Yazid, tidak sempat memberikan kabar kepada Husain. Husain sudah berangkat. Husain sampai sana, kemudian berhadapan dengan pasukannya Muawiyah. Yazid ibnu Muawiyah. Dan orang-orang apa? Orang-orang Irak pada waktu itu, ya, ketika Husain sampai sana, mereka tidak mau bersama Husain, mundur, lari sendiri-sendiri. Akhirnya pun tinggal Husain ibnu Ali dengan beberapa keluarganya yang berjumlah 19 sampai 20 orang. Akhirnya para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah Karbala tersebut, yang mana di pasukan Yazid ibnu Muawiyah itu ada komandan, yang komandan tersebut itu fasik, ikhwan. Saya lupa namanya Pak. Dia fasik ya. Yang mana Husain ibnu Ali awalnya apa? Kepingin berbaiat kepada Yazid. Ya udah, saya berbaiat kepada Yazid saya. Akhirnya nggak diterima. Komandan tadi itu enggak mau. Saya akan harus membawa antum wahai Husain ke Yazid dalam keadaan terbelenggu ya, sebagai tawanan. Akhirnya para rawuh Husain ibnu Ali enggak mau. Saya itu cucu Rasulullah ya. Saya itu cucu Rasulullah. Di dalam tubuh saya ada darah Rasulullah, pemberani. Jadi meskipun jumlahnya 19 orang atau sekian gitu, melawan pasukan Yazid ibnu Muawiyah yang begitu banyaknya ya. Akhirnya para rawuh terjadilah peperangan tersebut dan Husain ibnu Ali meninggal. Itu singkat ceritanya. Maka ketika datang kabar kematian Husain ibnu Ali, la'anat ahla Irak, Ummu Salamah itu melaknat ahli Irak. Faqalat qatalahumullah. Mudah-mudahan orang-orang Irak tadi itu telah membunuh Husain ibnu Ali. Qatalahumullah. Mudah-mudahan Allah membunuh mereka semua. Gharruhu. Orang-orang Irak itu bujui Husain, menipu Husain. Wadalluhu, dan menghinakan Husain. La'anahumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ini adalah doa dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ra'aitu Rasulullah ja'at Fatimah ghadiyatu bi Burmah ya. Sesungguhnya saya itu melihat Rasulullah didatangi oleh Fatimah dengan membawa nampan yang ada asidah. Asidah itu seperti ya bubur itu ya, asidah. Tahmiluhu fi tabakin laha, yang mana bubur tersebut itu dibawa oleh Fatimah kepada Rasulullah. Hatta wada'atha baina yadayhi, sehingga Fatimah tadi itu meletakkan makanan tadi di hadapan Rasulullah. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepada Fatimah, aina ibnu amika, mana anak dari paman sampean wahai Fatimah, yaitu Ali bin Abi Thalib.
Aina ibnu ammika, mana anak dari paman sampean? Qalat huwa fil baiti. Beliau di rumah ya Rasulullah. Qala fadhabi fad'ihi wa'tini bi ibnaihi. Pergilah, panggillah dia Ali bin Abi Thalib, dan hendaknya dia itu membawa dan datangi saya dengan kedua anaknya. Jadi bawalah cucu kalian, bawalah anak-anak kalian. Qalat, maka Ummu Salamah berkata, faja'at taqudu ibnaiha kullu wahidin minhuma biyadin. Maka Fatimah mendatangi Rasulullah dengan membawa kedua anaknya. Jadi digandeng tangan kanan dan tangan kiri. Wa Ali yamsi fi isrihima, dan Ali berjalan di belakang keduanya. Hatta dakhalu ala Rasulillah fa ajlasahuma fi hijrihi. Sampai mereka itu bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah mendudukkan di hijrnya, di depannya. Wa jalasa Aliyun an yaminihi wa jalasat Fatimah an yasarihi. Maka Ali duduk di samping kanan Rasulullah, Fatimah duduk di samping kiri Rasulullah. Qalat Ummu Salamah bercerita, fastabada min tahti kisaan khaybariyan. Maka ketika itu Rasulullah menarik kisah kain dari Khaybar. Kana bisaton lana alal manama fil Madinah. Yang mana kain tersebut itu sebagai alas kita untuk tidur di kota Madinah. Jadi seperti karpet gitu ya, karpet dari Khaybar. Falaffahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alim jami'an. Maka Rasulullah SAW itu menelungkupkan itu apa? Ngemuli ya. Menyelimutkan mereka. Jadi kain tersebut diselimutkan kepada mereka. Fa akhadha bi shimalihi tarafihi. Kemudian Rasulullah mengambil ujungnya dengan tangan kirinya. Wa alwa biyadil yumna ila rabbi. Ngeten, terus ngeten ya. Ujung-ujungnya di bahwa gini, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah diselimutkan, ujung-ujungnya dibawa, dipegang, beliau berdoa, Allahumma ahli, ya Allah, ini keluarga saya. Adhib anhum rijsa, hilangkanlah najis dari mereka, wa tahhirhum tathira, dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya. Allahumma ahli baiti adhib anhum rijsa, ya Allah, ahli bait saya, bersihkanlah najis dari mereka dan sucikanlah mereka dengan suci-sucinya. Allahumma ahli baiti adhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira, 3 kali. Qultu, maka di sini Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, alastu min ahlika. Ya Rasulullah, bukankah saya niku termasuk ahli bait jenengan? Bukankah saya itu termasuk ahli bait jenengan? Qala bala, iya, engkau adalah ahli bait saya. Fadkhuli fil kisa, maka masuklah engkau di dalam kain ini. Qalat, maka Ummu Salamah berkata, fadakhaltu fil kisai ba'da ma qada du'a'uhu li ibni ammihi Ali wa ibnai wa Fatimah wa ibnatihi Fatimah. Maka saya masuk ke dalam kain tersebut setelah doanya itu selesai untuk anak paman beliau Ali bin Abi Thalib dan cucu beliau Hasan dan Husain dan Fatimah putri beliau. Jadi ikhwan a'azzallahu wa iyyakum jami'an, Rasulullah mendoakan keluarganya. Didoakan oleh Rasulullah. Fatimah, Ali, cucu-cucunya didoakan oleh Rasulullah. Istri-istrinya didoakan oleh Rasulullah. Maka ini
kebiasaan Rasulullah untuk mendoakan setiap orang-orang yang ditemuinya, setiap anggota keluarga. Di sisi lain, ikhwan a'azzallahu wa iyyakum, di dalam hadis itu ada hal yang sangat penting yang menunjukkan kecerdasan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Rasulullah SAW yang cerdas. Teman diskusi Rasulullah niku Ummu Salamah. Wanita pejuang Ummu Salamah wanita pejuang. Ketika beliau tersebut itu mendengar Islam baru disebarkan oleh Rasulullah, beliau langsung masuk Islam bersama suaminya Abu Salamah. Ketika tekanan orang-orang kafir itu di Mekah begitu hebat, beliau hijrah ke Habasyah bersama suaminya. Ketika beliau tersebut itu mendengarkan bahwasanya kaum muslimin sudah banyak di kota Mekah, akhirnya beliau pulang ke Mekah. Ternyata beritanya tersebut itu berlawanan. Kaum muslimin semakin tertekan, bahkan Rasulullah pergi hijrah ke kota Madinah. Maka dari itu beliau dan suaminya Abu Salamah hendak berangkat ke kota Madinah untuk hijrah. Dicegat oleh kabilahnya, dicegat oleh dua orang. Abu Salamah berkelahi, kalah. Akhirnya apa? Abu Salamah lari kok hijrah ke kota Madinah. Tinggallah Ummu Salamah, ditahan, diculik, ditahan. Abu Salamah nggak bisa menyelamatkan, belum bisa menyelamatkan. Karena apa? Ummu Salamah ditahan oleh kabilahnya, nggak bisa ikut hijrah. Nah, di sini ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ummu Salamah ditahan di orang-orang kafir tersebut itu berdoa supaya bisa hijrah ke Madinah. Sampai pada suatu hari ada orang yang berbelas kasih kepada dirinya dan meminta izin kepada kabilahnya supaya apa? Wanita miskin ini diizinkan untuk ke kota Madinah. Akhirnya ke kota Madinah. Lah di kota Madinah ketika bertemu dengan suaminya setelah beberapa tahun yang tidak lama di dalam perang Uhud, Abu Salamah terluka. Jadi perang Uhud itu kan kekalahan kaum muslimin sangat banyak, ikhwan. Banyak yang meninggal, banyak yang terluka. Di antaranya adalah Abu Salamah. Terluka parah, dirawat oleh istrinya. Abu Salamah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ukhluf li ahli khairan. Ukhlufni li ahli khairan. Ya Allah, berikanlah ganti untuk keluarga saya yang lebih baik. Berdoa. Akhirnya pun para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Salamah meninggal. Abu Salamah meninggal. Ummu Salamah mengingat doa Rasulullah apabila seorang muslim itu ditimpa suatu musibah atau ketika Abu Salamah itu sakit, beliau mengingatkan Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, jangan khawatir, ma min muslimin yusibu musibatun. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan suatu musibah, tsumma yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya milik Engkau dan sesungguhnya saya hanya kembali kepada Engkau. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa saya. Wa akhlif li khairan minhu, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Illa akhlafahullah. Sehingga ketika beliau meninggal, Ummu Salamah ingat dengan doa tersebut.
Jadi suaminya mengingatkan Ummu Salamah, jangan khawatir Ummu Salamah, kalau saya meninggal itu nanti sampai iring doa ini. Akhirnya Ummu Salamah tersebut berdoa, cuman siapa yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Akhirnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Salamah meninggal. Ummu Salamah membaca doa tersebut, Abu Bakar maju. Sampun iddah niki, enggak langsung meninggal langsung maju. Jenengan salah paham, khawatir nanti. Temannya meninggal, wah ini langsung. Setelah iddah baru maju Abu Bakar. Mboten purun. Umar juga maju, mboten purun. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW maju. Nggih mboten purun. Ummu Salamah niku nggih napa nggih? Rada repot nggih. Rada repot. Kenapa Ummu Salamah itu menolak Abu Bakar, menolak Umar, menolak Rasulullah di awalnya? Karena Ummu Salamah itu memiliki pandangan yang jauh, bro. Iki saya itu perempuan yang pecemburu, ya. Sedangkan anak saya banyak, ya. Kayaknya saya nggak bisa menikah saya itu, ya. Bahkan beliau ketika di masa-masa hidupnya Abu Salamah sampai pernah apa? Membuat ikrar bersama Abu Salamah. Ya. Apa ikrarnya? Ummu Salamah tersebut meminta kepada Abu Salamah apabila Ummu Salamah meninggal supaya Abu Salamah tidak menikah lagi. Janji setia. Bi, kalau saya meninggal duluan, sampean jangan menikah lagi ya. Tapi Abu Salamah juga pintar, nggak mau. Nanti kalau Ummu Salamah saya meninggal, Ummu Salamah nggak ada yang ngopeni kan gitu, anak 4 ya jauh ya, nggak mau Abu Salamah, nggak mau saya nggak mau. Akhirnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ummu Salamah tersebut itu tidak mau dengan Rasulullah SAW melamarnya di awal. Akhirnya pun Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, kepada utusan yang diutus oleh Rasulullah, ya Rasulullah, inna fi khalalan salasan fa ana imra'atun syadidatul ghirah. Ya Rasulullah, saya itu loh memiliki 3 kejelekan. Yang pertama, saya itu perempuan yang pecemburu sekali. Jadi saya nggak bisa untuk jadi madu, itu nggak bisa ya Rasulullah. Saya itu perempuan yang memiliki cemburunya itu melebihi rata-rata, ya, di atas rata-rata. Saya nggak bisa. Fa akhafu an tara syai'an minni yughdibuka fa yu'adzibuni Allah. Saya itu khawatir ketika saya cemburu tersebut nanti jenengan itu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan jenengan, sehingga jenengan itu marah, dan akibat jenengan marah kepada saya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir saya. Masuk Pak nggih? Jadi pikirannya itu ini saya harus nikah lagi. Mboten. Terus Ummu Salamah itu khawatir, saya itu wanita pecemburu. Kalau nanti saya nikah dengan Rasulullah, saya cemburu, Rasulullah marah, saya dihukum oleh Allah, dosa saya nggak mau. Yang kedua, wana imratun qad dakhalat fi sinni, saya itu wanita yang sudah tua ya Rasulullah, 35 Pak. 35 pada waktu itu orang-orang Arab itu menikahnya apa? Umur belasan kan gitu kan. Jadi beliau beranggapan 35 itu sudah tua. Wa ana imratun qad dakhalat fi sinni. Saya itu sudah tua ya Rasulullah.
Yang ketiga, wana imra'atun dzatu yahlin. Bontot saya itu banyak ya Rasulullah. Anak saya itu ada 4. Jenengan purun dong, uripi lari papat iki ya Rasulullah. Dados para jamaah, Ummu Salamah menolak di awal-awalipun. Akhiripun Kanjeng Nabi nggih pinter Kanjeng Nabi. Mboten pinteran mboten Kanjeng Nabi. Dijawab oleh Kanjeng Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Amma ma dzakarta min ghiratika." Adapun yang sampean sebutkan dari rasa cemburu sampean itu wahai Ummu Salamah, fa inni ad'ullaha azza wa jalla an yudhibaha anka. Saya akan berdoa kepada Allah supaya cemburu sampean tersebut itu dihilangkan, diredahkan. Jadi saya berdoa kepada Allah supaya kecemburuan, rasa cemburu sampean itu diringankan oleh Allah, supaya nggak berlebih-lebihan. Cemburu itu boleh, cuman berlebih-lebihan itu bahaya. Dicontoh nanti ya kalian jenengan. Fa ini adullah azza wa jalla an yudhibuha anki. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan rasa cemburu tersebut dihilangkan dari sampean atau diringankan dari sampean. Wa amma ma dzakarta fi sinni faqad asobani mithlul ladzi asobaki. Adapun tua, saya juga sudah tua Ummu Salamah. Saya juga sudah tua, sama-sama tua kita itu. Gak usah dipikirkan. Lajeng wa amma ma dzakarta minal iyal. Adapun yang sampean sebutkan anak sampean banyak, fa inna ma iyaluki iyali. Adapun anak-anak sampean yang banyak itu mereka akan menjadi anak saya. Saya akan anggap anak-anak tersebut sebagai anak-anak saya. Akhirnya para rawuh ketika mendengarkan tersebut, ya luluh gitu. Luluh ya. Jadi yang awalnya tadi itu pencemburu sampai enggak mau apa? Iya, enggak mau menikah, kemudian dia melakukan perjanjian dengan Abu Salamah. Nanti kalau saya mati jangan menikah lagi ya. Nanti kalau jenengan mati juga Abu Salamah, saya enggak akan menikah lagi. Cuman Abu Salamah enggak mau ya. Jadi yang awalnya keras seperti itu, dengan mendengarkan jawaban Rasulullah SAW sehingga lululah hatinya. Dan Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah. Nah, boten purun. Boten purun. Jadi Abu Salamah boten purun ya. Boten purun mengungkapkan janji setia niku sehidup semati ya. Nah, di sini para rawuh Ummu Salamah tersebut dari pelajaran ini saja ini dilihat, diketahui bahwasanya Ummu Salamah itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Jadi pandangannya jauh. Jadi tidak serta merta nggak ada suami langsung mau nikah lagi. Mikirkan, nanti kalau saya itu nikah lagi, saya nggak bisa ngabdi kepada suami saya, atau saya ngabdi kepada suami saya, anak-anak saya terbengkalai. Jadi para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Rasulullah itu menikah dengan Ummu Salamah, Ummu Salamah itu menjadi teman diskusi Rasulullah. Di antaranya apa? Ketika di Sulhul Hudaybiyah. Jadi ketika Sulhul Hudaybiyah tersebut, kaum muslimin jauh-jauh datang dari kota Madinah menuju Makkah untuk melakukan umroh. Yang jaraknya begitu jauh, jalan kaki, nggak ada bis pada waktu itu. Jalan kaki juga membawa kambing dan lain-lainnya. Itu sudah mau masuk ke kota Makkah, tidak boleh untuk umroh ditahan. Akhirnya pun melakukan Sulhul Hudaybiyah. Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk tahallul. Ya udah, kalian tahallul, kemudian kalian sembeli
sembelian kalian. Nih para sahabat iki bingung, mboten purun. Kanjeng Nabi rodok nesu. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu melihat para sahabat mboten nurut, mboten manut kali beliau, Kanjeng Nabi itu masuk ke kemah Ummu Salamah. Akhirnya pun Ummu Salamah tersebut para rawuh, ya Rasulullah, la tukallimhum, jangan kau ngajak mereka berbicara, lakukan saja langsung. Jadi jenengan keluar, jenengan tahallul, kemudian jenengan nyembelih, insya Allah mereka nanti juga akan menyembelih. Dah dados para rawuh para jamaah, Ummu Salamah memiliki posisi yang penting di dalam kehidupan Rasulullah. Jadi wanita pejuang. Monggo adzan riyen. Dados para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah itu teman atau partner diskusi Rasulullah. Jadi wanita pejuang, wanita hebat yang memang Allah Subhanahu wa taala dipilihkan oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemani dakwah beliau. Sehingga apa? Sehingga ketika beliau Ummu Salamah tersebut mendampingi Rasulullah SAW, maka Ummu Salamah menjadikan kesempatan tersebut untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Dan diantara ilmu yang disampaikan tersebut adalah hadis ini, bahwasanya Kanjeng Nabi dahulu itu mendoakan keluarganya, mendoakan menantunya, dan juga mendoakan cucunya. Yang selanjutnya, wada'ar Rasulu li Usama ibni Zaidin radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan Usama ibnu Zaid. Akhrajal Imam Ahmad bi isnadin hasanin an Usama ibnu Zaid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habattu wa habatan nasu ma'i ilal Madinah. Ketika Rasulullah itu sudah sakit parah, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sakit parah, maka saya pergi ke kota Madinah bersama orang-orang. Jadi Usama niku umur belasan barolah. Jadi ketika Rasulullah meninggal, Usama niku umuripun 17 tahun. Ketika Rasulullah sakit parah, Usama dan orang-orang yang seumuran Usama itu mendatangi, menjenguk Rasulullah, sawan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu ala Rasulillah, maka saya itu menemui Rasulullah, waqad asmata wala fala yatakallam. Kanjeng Nabi itu diam. Waqad asmutu wala fala yatakallam. Aku diam dan beliau tidak berbicara apa-apa. Faja'ala yarfa'u yadayhi ila sama' thumma yusbiha alayya. Kemudian Kanjeng Nabi itu mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengarahkan tangannya tadi ke arah saya. A'rifu annahu yad'uli. Saya mengetahui bahwasanya pada saat itu beliau mendoakan saya. Jadi Rasulullah mendoakan pemuda-pemuda seperti Usama. Usama itu kekasih Rasulullah, anaknya kekasih Rasulullah juga. Dan Usama itu
ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima perang, untuk membalas kematian ayahnya Zaid ibn Harithah. Pada waktu itu Usama masih di usia 17 tahun. Ini ditunjuk oleh Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Kecintaan Rasulullah kepada beliau Usama ibn Zaid. Dan didoakan oleh Rasulullah. Kemudian juga da'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibni Ja'far wa ikhwanihi ba'da maqtali Ja'far. Kanjeng Nabi juga mendoakan kebaikan untuk Abdullah bin Ja'far dan saudara-saudaranya setelah kematian Ja'far. Faqala alaihi salatu wassalam, Allahumma akhluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdillah fi safhati yaminihi. Ya Allah, berikanlah ganti untuk Ja'far di keluarganya, wa barik, dan berilah keberkahan li Abdillah untuk Abdullah bin Ja'far fi safqati yaminihi, di dalam pukulan tangan kanannya. Jadi didoakan supaya apa? Pukulannya tadi itu lebih kuat, bisa melawan musuh ketika di dalam peperangan. Supaya apa? Supaya bisa membalas kematian bapaknya. Terus ikhwanu fiddin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, Rasulullah mendoakan keberkahan untuk orang yang meninggal dan keberkahan untuk anak-anak yang ditinggalkan. Qalaha thalatha marrat, maka Rasulullah mendoakan tersebut tiga kali. Wa dzalika fima akhraja Ahmad bi isnadin sahih. Hadis tersebut di dalam apa-apa yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam isnad yang sahih. Min hadithi Abdullah bin Ja'far. Qala, beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisan istamala alaihim Zaid ibn Harithah. Rasulullah itu mengutus pasukan yang mana dipimpin oleh Zaid ibn Harithah. Wa in qutila Zaid au ustushhida fa amirukum Ja'far. Apabila Zaid ibn Harithah terbunuh atau syahid, maka yang jadi pemimpin kalian adalah Ja'far. Fa in qutila au ustushhida fa amirukum Abdullah ibn Rawaha. Apabila dia itu meninggal, Ja'far meninggal, maka pemimpin kalian adalah Abdullah bin Rawaha. Falaqaw aduwa fa akhadha raya Zaid. Maka mereka bertemu dengan musuh. Zaid membawa bendera. Faqatala hatta qutila. Maka Zaid itu berperang sampai terbunuh. Tsumma akhadha raya Ja'far. Kemudian Ja'far mengambil bendera tersebut. Faqatala hatta qutila. Dia berperang sehingga sampai dia terbunuh. Tsumma akhadaha Abdullah ibn Rawaha, dan Abdullah ibn Rawaha juga mengambil bendera tadi. Faqatala hatta qutila. Dia berperang sampai dia terbunuh. Tsumma akhadha raya Khalid ibn Walid. Fafatahallahu alaihi. Maka Khalid ibn Walid dengan inisiatifnya mengambil roya tadi dan membawa kemenangan. Wa ta khabaruhum Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kabar itu sampai kepada Rasulullah. Fa kharaja ila nasi fa hamidallaha wa asna alaihi. Rasul keluar memuji Allah untuk berkhutbah. Ikhwanukum laku aduwa. Saudara-saudara kalian berjumpa dengan musuh. Fa inna Zaidan akhadha rayata faqatala. Maka Zaid mengambil bendera, kemudian dia berperang hatta qutila, sampai dia itu mati atau dia mati syahid. Tsumma akhadha rayata Ja'far. Kemudian Ja'far juga mengambil bendera tadi, dan dia tersebut juga berperang sampai dia mati. Faqatal tsumma akhadha rayata Abdullah bin Rawaha.
kemudian Abdullah ibn Rawahah mengambil bendera tadi, berperang kemudian sampai dia mati. Tsumma akhadha raya saifun min suyufillah, kemudian bendera tadi diambil oleh pedang dari pedang-pedang Allah, Khalid ibn Walid. Fafatahallahu alaihi, sehingga Allah memenangkan dia. Fa'amhala thumma amhala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda, pelan, ya, pelan. Amhil thumma amhil ala Ja'far, berikanlah tenggang terhadap Ali Ja'far. An ya'tiyahum thumma atahum, kemudian Ali Ja'far, Rasulullah meminta Ali Ja'far untuk datang kepadanya. Thumma atahum, kemudian mereka datang kepada Ali Ja'far. Kemudian dia berkata, la tabaku ala akhi ba'dal yaumi awwadin, janganlah kalian menangis terhadap atas kematian saudara saya setelah hari ini. Ilayya ibni akhi, hendaknya anak dari saudara saya datang ke saya. Qala faji'a bina ka'anna afrah, maka didatangkan kepada kita seakan-akan kita tersebut itu orang-orang kecil, ya, afrah, ya. Faqala ud'uli khala, kemudian dia berkata, doakanlah kepada saya, doakan kebaikan untuk saya. Faji'a bihalak, la ud'uli halak, panggillah tukang cukur. Faji'a bil halak fahalaqa ru'usana, maka tukang cukur tadi dipanggil, kemudian memotong rambut-rambut kita, kepala kita, menggundul kepala-kepala kita. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, amma Muhammadun fasyabihu ambina Abi Thalib, adapun Muhammad itu seperti paman kita Abi Thalib. Wa amma Abdullah fasabiyun khalqi fakhuluki, adapun Abdullah ibnu Ja'far itu seperti saya, baik secara fisik maupun secara akhlak. Tsumma akhadha biyadi, kemudian Rasulullah mengambil tangan saya. Fa asyalaha, kemudian beliau memegangnya. Faqala Allahumma hluf Ja'faran fi ahli wa barik li Abdillah fi safhati yamini. Jadi ya Allah, berikanlah ganti untuk Ja'far di dalam keluarganya, dan berikanlah keberkahan untuk Abdullah di tangan kanannya, supaya pukulannya lebih keras. Qalaha thalatha marrat, beliau berdoa 3 kali. Qala faja'at ummuna fadzakarat lahu yutmana, maka datanglah ibu kita dan mereka menyebutkan keyatiman kita. Faja'alat tufrihu lahu, maka hal tersebut itu menyenangkan. Faqala ailatu takhafina alaihim, keluarga engkau khawatir terhadap mereka. Wa ana waliyuhum, kenapa engkau khawatir terhadap keluargamu tersebut? Wa ana waliyuhum, sedangkan saya adalah wali mereka fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di sini Rasulullah SAW mendoakan Abdullah ibnu Ja'far. Jadi ikhwan fiddin, a'azyanallah wa iyyakum jami'an, maka di sini Rasulullah menjadi wali mereka secara khusus. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya keluarga itu bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak-anak saudaranya. Jadi kalau ada saudara kita tersebut itu meninggal, maka seorang saudara laki-laki itu berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan anak-anak mereka. Jadi pamannya mencukupi kebutuhan anak-anak yatim tersebut. Dan di sini Rasulullah SAW mengambil peran di dalam hal ini.
dalam hal ini. Ini menunjukkan ikhwan a'azyanallah wa iyyakum perhatian beliau terhadap keluarga, khususnya anak-anak ya yatim. Jadi kalau ada keponakan-keponakan kita yang bapaknya meninggal, maka di sini pamanlah yang menjadi walinya. Jadi memberikan mereka makanan, pendidikan, mencukupi pendidikan mereka. Dan juga demikian, seorang ibu yang menjadi bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya asalnya adalah paman-paman mereka. Jadi meminta kepada paman-paman mereka. Ini kalau paman-paman mereka itu ngaji, alhamdulillah. Kalau paman-paman mereka nggak ngaji, waliyadu billah. Oleh karena ketika seseorang itu sudah paham terhadap ilmu agama, ngerti tanggung jawab. Ustadz, kalau saya itu ngopeni anak-anak ya sekalian, Ustadz. Sekalian. Intinya ikhwan berkewajiban untuk mencukupi yatim-yatim. Maka di sini apa? Termasuk yatim tersebut adalah keluarga kita. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini," saya dan penyantun anak yatim itu seperti ini di surga. Wa asyarul mustawa sababatai, Rasulullah memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini yang dimaksud adalah baik itu yatim dari keluarga kita maupun anak yatim dari non keluarga kita. Anak yatim dari keluarga kita itu lebih utama. Jadi anak-anak paman kita, anak-anak saudara kita. Oleh karena itu ketika terjadi pembagian warisan, jadi bapaknya sudah meninggal misalnya pun, bapaknya sudah meninggal, kemudian bapak kita belum meninggal, paham gitu? Terus saudara kita sudah meninggal, memiliki anak 3 misalnya, sedangkan bapak kita belum meninggal. Ketika bapak kita meninggal, maka di sini anak-anak yatim tersebut nggak dapat warisan, nggak dapat warisan. Mahjub dengan keberadaan kita. Cuman apa? Kewajiban kita untuk mencukupi kebutuhan mereka, nafkah anak yatim tadi. Jangan diambil baiknya saja. Saingan berkurang ini. Karena bapak sampean itu sudah nggak ada, maka sampean tidak mendapatkan warisan. Cuman apa? Kita tidak mau memberi nafkah mereka. Ini tidak tepat. Bahkan kalau bisa, ketika ada pembagian warisan tersebut, kita beri mereka dari warisan kita. Jadi Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam pembagian warisan, apabila ada anak yatim yang hadir di dalam warisan tersebut dari keluarga kita, maka hendaknya kita memberikan sebagian dari harta tersebut. Jadi para rawuh, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW membiasakan diri mendoakan anak-anak, kerabat-kerabatnya dan keluarga-keluarga yang lainnya. Bisa jadi doa tersebut itu bertepatan dengan waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendatangkan kebaikan untuk orang yang kita doakan. Sehingga dengan demikian maka hendaknya kita memperbanyak membaca doa untuk orang-orang sekitar kita. Ini masih banyak ini di dalam bab ini. Monggo apabila ada pertanyaan kami persilakan. Tadi Ustaz sempat menyinggung di awal yang diskusi wayatahul ladzi yaqdishu. Berpun? Diskusi yang ada wayatahul ladzi yaqdishu biha Ustaz.
nggih. Nggih. Karena saya kan yatun kan Nggih. Jazakallahu khairan. Wa yatil ladzi yabtishu biha. Wa rijlul ladzi yamshi biha. Jazakallahu khairan. Kadang-kadang ngoten. Keplecuk. Nggih. Jadi yatun warijil di sini adalah anggota badan yang ganda, maka di sini muannas. Jazakallahu khairan. Nggih. Cuma nggih kadang-kadang kalau bicara ya keplecuk ngoten niku. Monggo apabila ada lagi pertanyaannya. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan keberkahan di dalam anak-anak kita, dan anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah taufik, sehingga bermanfaat untuk diri kita, untuk agama dan negara. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.